Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas pembukaan catur, yaitu Petrov Defense. Ya, Petrov Defense ialah salah satu dari permainan terbuka yang dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda F6. Ya, pembukaan simetrikal seperti Petrov Defense ialah pembukaan yang bersifat drawis atau pembukaan yang ditujukan yang dibuat untuk membuat permainan menjadi draw atau remis, ya draw atau seri. Dan ya, yang perlu kalian ketahui, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam pembukaan ini. Ya, yang pertama ialah di sini kita dapat melihat kuda F3 dan kuda F6 membentuk satu simetrikal. Dan ya, yang kedua ialah pembukaan Petrov Defense dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain dalam permainan terbuka seperti Two Knights Defense atau Urusub Gambit atau Ruy Lopez sekalipun atau ya dan lain-lain. Yang penting ialah Petrov Defense itu pembukaan yang bersifat fleksibel. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membahas main line dan ide-ide utamanya. Yang jelas ialah main line dari Petrov Defense ialah kuda makan di E5 dan lalu di sini hitam mengusir kuda dengan D6. Ya. Dan yang jelas ialah di sini dalam posisi seperti ini kuda hitam tidak dapat memakan pion di E4 karena apabila di sini hitam bersikeras untuk memakan pion di E4, maka di sini putih dapat menyerang kuda dengan menteri E2. Dan uniknya ialah kuda di sini tidak dapat kabur atau pergi kemanapun. Karena apabila kuda hitam kabur seperti kuda F6, maka hasilnya ialah skak dengan menteri dan kuda di C6 menyerang menteri di D8. Di sini menteri dapat mencoba untuk melindungi skak, tetapi hasilnya ialah sama. Dan yang jelas ialah dalam posisi seperti ini putih menang. Ya, itulah akibat dari menggerakkan kuda dalam posisi seperti ini. Jadi di sini hitam harus melindungi kudanya dengan D5. Tetapi lagi-lagi di sini putih dapat menyerang kuda dengan pion D3. Perlu kalian ketahui bahwa apabila kuda bergerak hasilnya ialah sama, maka dari itu kuda di sini benar-benar tidak boleh bergerak. Jadi di sini hitam dapat mencoba untuk melindungi skak dengan menteri D7, menyerang kuda sekaligus mengakhiri serangan X-ray kepada raja hitam. Dan di sini putih dapat memakan kuda dan di sini hitam pun dapat memakan kuda dan di sini putih dapat mendapatkan bonus dengan memakan pion di D5. Yang jelas ialah hitam tidak dapat memakan pion di D5 karena menteri sedang dipaku terhadap raja. Jadi di sini menteri dapat mencoba untuk memakan menteri putih dan putih akan makan. Yang jelas ialah di sini putih unggul satu pion dan dalam posisi seperti ini sudah pasti bahwa satu pion tersebut akan sangat berguna dalam permainan. Jadi secara umum ialah kuda memakan di
kuda memakan di E4 tidak begitu baik. Oh iya, sebelumnya di sini hitam dapat mencoba untuk melindungi kuda dengan menteri E7, tetapi ya di sini putih dapat memakan kuda dan ya hitam rugi. Di sini hitam dapat mencoba untuk mengeksploitasi pin kuda terhadap menteri seperti D6, tetapi kita dapat melindungi kuda dengan pion dan hasilnya ialah sama seperti tadi. Tetapi menteri kali ini masih selamat, tidak kehilangan, dan ya putih unggul 1 pion. Jadi ya lagi-lagi saya ingin menekankan bahwa kuda memakan di E4 tidak begitu baik. Jadi main line atau jalur utama ialah D6, mengusir kuda terlebih dahulu. Setelah kuda kabur, lalu pion dapat dimakan. Ya, langkah selanjutnya yang paling umum ialah D4. Seperti biasa, sentralisasi pion, menguasai bedak pusat, dan ya membantu untuk memberi ruang kepada gajah hitam putih untuk bergerak seperti menyerang menteri ataupun yang lain-lain. Di sini sudah pasti jawaban hitam ialah melindungi kuda dengan pion D5. Dan ya, saya tidak akan membahas terlalu jauh, cukup sampai sini saja. Karena ya selanjutnya lumayan rumit bagi saya. Dan ya kalian dapat mencoba untuk mempelajarinya sendiri. Atau nanti saya akan melanjutkan Petrov Defense dalam video selanjutnya. Ya, hal ajaib dari Petrov Defense ialah dapat batas posisi menjadi apapun. Yang pertama, ya kalian pasti sudah mengetahui hal ini. Ya, gajah C4, Urusop Gambit. Ya, apabila kalian belum menonton video saya yang berjudul Urusop Gambit, kalian dapat mencoba untuk menontonnya. Ya, dan ya pembukaan tersebut sangat unik karena mengandung banyak sekali jebakan. Di sini hitam dapat mencoba untuk memakan pion ataupun menolak gambit dengan kuda C6, dan ya ini dapat bertas posisi menjadi flight leopard attack, dan ya itu sangat berbahaya. Ya, saya akan membahas Urusop Gambit secara singkat terlebih dahulu. Apabila kuda memakan pion, maka di sini putih dapat menyerang pion di D4. Mengorbankan pion maksudnya. Dan setelah pion makan, maka kita akan makan dengan menteri. Ya, kuda pasti akan mundur. Dan ya, di sini kuda dapat secara cemerlang menyerang gajah aktif di C4. Tetapi di sini kita dapat rokade pendek. Setelah kita memakan gajah di C4, lalu di sini kita dapat menyerang gajah hitam dengan benteng S1 skak. Yang jelas ialah raja akan dilindungi oleh gajah dan kita akan menyerang pion di G7. Ya, kali ini benteng yang terancam, benteng harus menghindar, dan kita akan bantu menteri dengan gajah 6. Ya, itulah secara singkat Urusop Gambit yang lumayan salah satu jebakan dalam Urusop Gambit. Dan ya, masih dalam Petrov Defense, gajah C4. Di sini hitam dapat bertransposisi menjadi pertahanan 2 kuda, 2 knight defense. Tetapi ya kalian dapat mencoba untuk menggerakkan pion menuju D4, yaitu max lang attack, ataupun
dapat menyerang pion di F7 dengan kuda G5 yang akan berujung kepada flight leopard attack. Ya, main lainnya ya. Oh ya, sebelumnya apabila kalian belum menonton video saya yaitu flight leopard attack, kalian dapat mencoba untuk menontonnya. Karena ya, jebakan tersebut sangat berbahaya bagi hitam. Main lain ialah D5, melindungi petak F7. Lalu di sini putih makan dan makan lagi oleh kuda. Ya, dalam posisi seperti ini, putih dapat mengorbankan kuda dengan kuda F7, menyerang menteri dan benteng. Mau tidak mau harus dimakan oleh raja dan menteri F3 skak. Idenya sangat cemerlang, skak dan menyerang kuda di D5. Apabila raja mundur, kita akan memakan kuda dengan gajah dan ancaman 1 di F7. Mau tidak mau harus dilindungi oleh menteri E7 dan kita akan makan kuda di C6, skak dan skak benteng. Ya, sangat mudah. Raja dilindungi oleh gajah, kita akan makan skak, dan apabila raja dilindungi oleh menteri, kita akan makan pion. Sangat mudah bukan flight leopard attack? Ya, itulah beberapa task posisi yang dapat dilakukan oleh Petrov Defense. Dan ya, sekian video pembukaan catur Petrov Defense. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.